Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari punya tempat yang istimewa dalam masyarakat dan sejarah kebangsaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari yang mendapat gelar Hadratus Syekh, yang artinya Tuan Guru Besar, adalah ulama pejuang yang sesungguhnya. Pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng ini populer sebagai tokoh pembaharu dalam bidang pendidikan, sekaligus perintis organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Dan hingga kini, gagasan-gagasan Kiai Hasyim Asy'ari masih terus hidup dan mewarnai kehidupan berbangsa dan beragama masyarakat Indonesia. Dia kan memadukan ya antara modernisme Muhammad Abduh dengan tradisionalisme Wali. Di ajaran Wali yang Islam bermanhaj, bertasawuf dan sebagainya sudah akrab dengan sikap-sikap mistik masyarakat Jawa, itu dikembangkan gitu. Sehingga itu tidak ada gap antara ajaran yang beliau ajarkan dengan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, tapi beliau mengadakan pembaruan sedikit demi sedikit, pelan sekali. Yang sangat menarik pada soal pendidikan adalah bagaimana Kiai Hasyim itu memperkenankan pembaruan-pembaruan yang dilakukan di pesantren Ireng tempat beliau memimpin pesantren. Jadi karena itu pada saya beliau adalah seorang modernizer ya, yang tokoh yang membawa modernitas. Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah salah satu pionir ya di dalam pergerakan apa yang sekarang kita bahasakan sebagai civil society. Sebab organisasi yang dibangun itu tidak terikat dan tidak tergantung kepada negara, melainkan berdasarkan atau didorong atau hidup oleh partisipasi masyarakat dan anggota-anggotanya. Kiai Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1871 di Pondok Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Kiai Asy'ari adalah pendiri pesantren Keras. Kakeknya Kiai Usman terkenal sebagai pemimpin pesantren Gedang yang menarik santri-santri dari seluruh Jawa pada akhir abad ke-19. Dalam silsilah keluarga, Kiai Hasyim Asy'ari berasal dari keturunan Raja Brawijaya VI atau Lembu Peteng, ayah Joko Tingkir atau Raja Pajang, yang dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan daerah Pasuruan dan sekitarnya. Dia nyantri di berbagai pesantren-pesantren besar dan tentunya dikenal sebagai santri yang pintar, yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat hidup yang saya baca itu, umur 13 tahun di pesantren di mana dia belajar kepada seorang kiai itu, dia sudah bisa mengajar kepada santri lain. Setelah berusia 14 tahun, Kiai Hasyim berkelana dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Ia mengawali menjadi santri di pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggile Semarang, dan pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang dipimpin Kiai Yakub. Saat berusia 21 tahun, Kiai Hasyim menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah memperdalam ilmunya. Di Mekah itu selama 8 tahun dia menyelesaikan program master doktornya, bahkan biasanya juga sudah sekalian mulai belajar mengajar. Waktu beliau di sana itu kan ada 2 guru besar utama, setahu saya banyak sebetulnya, tapi saya sebutkan dalam buku ini. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmisi. Selama ini yang sering-sering disebut mempengaruhi beliau adalah Syekh Khotib Adangi, itu yang guru beliau di Mekah. Kemudian juga Kiai Nawawi Banten, itu sangat berpengaruh pada pikiran-pikiran dia. Sebenarnya beliau mendapatkan ide pembaruan itu sebenarnya kan masuk dari Syekh Khotib ini. Maka sebenarnya antara gagasan modernisme yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan NU sebenarnya pada awalnya ketemu gitu. Pulang ke Indonesia tahun 1899, Kiai Hasyim Asy'ari mengajar sebentar di pesantren Gedang sebelum mendirikan pesantren di Tebu Ireng. Dari Gedang, Kiai Hasyim membawa 28 orang santri untuk membantunya mendirikan pondok di Tebu Ireng.
Pada waktu itu, Tebu Ireng dikenal daerah rawan perbuatan mungkar dan sarangnya penjahat. Meski mendapat banyak tantangan, Kiai Hasim pantang menyerah mewujudkan cita-citanya mendirikan pesantren. Pada zaman itu sulit sekali mendirikan pesantren, oleh tantangannya luas sekali, tuntutan dari masyarakat dan reaksi dari penjajah Belanda. Tapi dan itulah kehebatan kalau dulu seorang pemimpin, apalagi pemimpin pesantren, itu secara selektif alami itu mesti sudah bisa diandalkan. 15 tahun pertama pesantren Tebu Ireng itu dengan murid 10 orang. Dia di surau yang berdinding bambu, tidurnya di tengah tangga itu, karena kalau di pinggir mesti kena tombak dari luar. Wow. Jadi kelihatan tuh bahwa dia punya keberanian luar biasa. Sebagai seorang pemimpin pesantren, Kiai Hasim memusatkan perhatiannya untuk mendidik sejumlah kecil mahasiswa yang terpilih sampai sempurna betul. Karena ketekunan dan ketulusan Kiai Hasim dalam mengajar, murid-muridnya tumbuh menjadi santri yang baik dan pandai. Dan meskipun pada awalnya menentang, kemudian masyarakat di daerah Tebu Ireng mulai berdatangan minta dibimbing mempelajari agama Islam. Sejak tahun 1900, Kiai Hasim Asy'ari menjadikan pesantren Tebu Ireng sebagai pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dengan mengembangkan sistem musyawarah seperti diskusi kelas, suasana kreatif para santri muncul. Pada tahun 1916, Madrasah Tebu Ireng sudah memasukkan pelajaran umum seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Dan Kiai Hasim Asy'ari menjadi masyhur ketika murid-murid angkatan pertamanya berhasil mengembangkan pesantren di berbagai daerah menjadi pesantren besar dengan ribuan santri. Beliau menanamkan pendidikan di Tebu Ireng ini dengan dua sisi. Satu ta'abbud, ibadah, disiplin, kemudian karakter. Nah, ini ditekankan pada pertama, yang kedua soal ta'alum, pinter, pandai, cerdas, dan sebagainya. Perkembangan politik yang tidak menguntungkan kalangan Islam tradisional mendorong Kiai Hasim Asy'ari melancarkan kritik-kritik yang keras kepada kaum Islam modern. Pada tanggal 31 Januari tahun 1926, bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional, Kiai Hasim mendirikan Organisasi Kebangkitan Ulama atau Nahdlatul Ulama. Pengaruh Kiai Hasim Asy'ari yang besar menyebabkan dukungan para kiai dan pengikut-pengikutnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga besar. Sejak pembentukannya, Nahdlatul Ulama menjadi penghadang penyebaran pikiran-pikiran Islam modern ke desa-desa di Jawa.